Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala washabihi wa mawala. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada pagi yang sejuk ini kita masih bisa bersilaturahim sekalipun hanya lewat video ini. Hari ini tanggal 22 Oktober 2020. Anak-anak, setiap tanggal 22 Oktober itu selalu diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Apa itu santri anak-anak? Ada yang tahu? Santri adalah sebutan bagi seseorang yang sedang belajar ilmu agama Islam tentunya di pesantren. Jadi santri ini mondok atau tinggal di pesantren. Pesantren sekarang banyak sekali ya nak ya. Nah, ibu bersyukur sekali kalau anak-anak sejak kecil sudah belajar agama. Yang ringan-ringan saja, nah. Contoh, di sini ibu akan mengajak atau mengingatkan anak-anak mengenai akhlak Rasulullah. Karena kita sebagai umatnya harus mencontoh perilaku kehidupan kita itu harus mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Amal-amal ibadah, amal-amal keseharian kita, akhlak-akhlak kita ini supaya dinilai ibadah di mata Allah itu harus sesuai petunjuknya dari mana? Yaitu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh anak-anak dari bangun tidur saja. Bangun tidur itu juga ada adabnya. Anak-anak bangun tidur jangan langsung lari ke kamar mandi saja, tidak. Bangun tidur, duduk dulu sebentar, baca doa bangun tidur. Bisa kan ya anak ya? Insya Allah bisa. Bagaimana doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya anak ya? Nah itu bangun tidur. Kemudian apa yang dilakukan setelah bangun tidur? Anak-anak di sini ibu juga akan mengingatkan terapi air putih buat anak-anak supaya sehat. Insya Allah sehat. Nah sebelum anak-anak ke kamar mandi untuk ambil air wudhu misalnya mau sholat subuh, anak-anak minum dulu, minum air putih 1 gelas. Jangan lupa juga baca bismillah. Setiap kita melakukan aktivitas apapun atau kegiatan apapun, jangan lupa diawali dengan membaca bismillah. Nah kemudian setelah minum air putih baru kalian ke kamar mandi misalnya. Kemudian ambil air wudhu, laksanakan sholat subuh. Ibu belum bisa sholatnya, ikut sama ayah. Ya ikuti di belakangnya, makmum sama ayah. Sekalipun belum hafal bacaannya, paling tidak anak-anak mengikuti gerakan-gerakannya. Insya Allah lama-lama bisa. Nah nanti minta tolong ajarkan sama ayah atau ke mama ya nak ya. Belajar dari kecil, karena ada hadis Nabi juga menyatakan kalau misalnya 7 tahun itu belum melaksanakan sholat itu harus dipaksa nak. Oleh orang tua itu harus, karena orang tua nanti akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti kalau tidak mendidik anaknya dengan baik. Nah anak-anak belajar sholat dari kecil ya. Kalau sebelum usia 7 tahun itu anak-anak sudah diajarkan bacaan-bacaan sholat. Pas usia 7 tahun jadi anak-anak sudah bisa melaksanakan sholat sendiri. Nah kalau misalnya tidak melaksanakan sholat, nanti di usia 10 tahun itu boleh anak-anak kalau misalkan tidak sholat orang tuanya mencubit atau memukul. Memang ada seperti itu suruhannya. Tapi orang tua anak-anak insya Allah sayang, jadi tidak sampai dicubit atau tidak sampai pukul. Anak-anak sudah melaksanakan sholat. Ya, ayo belajar dari kecil. Nah itu dari bangun tidur. Kemudian anak-anak setelah itu kan siap-siap tentunya ya nak ya untuk menerima pelajaran dari ibu. Nah juga jangan lupa berdoa sebelum belajar. Anak bisa doa sebelum belajar? Insya Allah bisa ya nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Robi jidni ilma warjukni fahman. Boleh seperti itu. Ya, atau yang pendek saja. Misalnya Robi jidni ilman warjukni fahman. Itu juga boleh. Nah, kemudian anak-anak nih yang sering anak-anak mungkin lupa. Nah, misalnya mau makan juga jangan lupa baca doa ya nak ya. Doa sebelum makan insya Allah anak-anak juga bisa ya nak ya. Kemudian setelah selesai makan juga anak-anak baca doa lagi. Kita harus bersyukur pada Allah bahwa kita masih diberi rezeki oleh Allah, masih diberi
berupa makanan. Anak-anak di luar sana banyak yang belum bisa makan, yang tidak bisa makan, tidak menemukan makanan. Nah, misalnya anak-anak sekarang makan, ambil makanan itu secukupnya nak, jangan banyak-banyak, jangan sampai mubazir, ambil banyak ternyata kekenyangan kemudian tidak dihabiskan. Jadi tolong ya nak, makan secukupnya dulu, kalau misalkan kurang baru nambah, tidak membuang makanan, itu mubazir. Karena mubazir itu adalah saudaranya setan. Yang suka mubazir itu merupakan pemborosan, itu ada saudaranya setan. Anak-anak mau jadi saudara setan? Tidak kan? Makanya makan itu juga harus tertib, makan secukupnya. Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Ya nak ya, supaya tubuh kita sehat. Kemudian ya nak nih, yang suka dilupakan atau ibu sering lihat sih anak-anak ya nak ya, mudah-mudahan anak-anak ibu tidak seperti ini. Anak-anak makannya Nabi itu tidak sambil jalan. Makannya duduk, kemudian baca bismillah, pakai tangan kanan. Anak-anak biasakan makan minum pakai tangan kanan, ya nak ya. Karena makan minumnya pakai tangan kiri itu dibantu oleh setan tuh, makannya setan. Nanti anak-anak makan minum pakai tangan kiri itu dibantu oleh setan. Masuk tuh setan ke dalam tubuh kalian, tidak terlihat. Kita tidak bisa melihat setan, tapi setan bisa melihat kita dan mengganggu kita. Makanya kalau kita makan sudah berlindung pada Allah, baca bismillah, insya Allah setan tidak akan ganggu, tidak ikut masuk ke tubuh kita. Nah, biasanya anak-anak yang sering makan atau minum pakai tangan kiri karena dibantu oleh setan, akhlaknya itu tidak akan baik. Makanya kita harus mencontoh Rasulullah. Nabi itu kalau makan duduk, nah ingat ya, makan duduk, kemudian minum juga duduk, jangan lupa pakai tangan kanan, baca bismillah, minimal baca bismillah. Dimanapun, nah anak-anak sedang di jalan misalnya, atau diajak mama ke pasar, mama haus, terus diberikan oleh mama nih minum. Cari tempat yang bisa untuk kalau tidak duduk tuh jongkok. Jadi tidak berdiri, tidak sambil jalan. Ya nak ya, itu adab di dalam makan atau minumnya Nabi. Jadi tidak jalan-jalan. Itu. Kemudian anak-anak ingat, bagi anak perempuan ataupun laki-laki, kalau membuka pakaian nih, misalnya anak-anak pulang dari bermain, kemudian mandi, kemudian atau pula kalau misalnya nanti bisa kita bertemu di sekolah, pulang sekolah mau ganti pakaian. Setiap mau ganti pakaian jangan merasa aman nak. Pintu kamarnya sudah ditutup, tidak ada orang yang lihat, udah aja langsung buka gitu. Tidak, ada adabnya juga. Nah minimal tadi bismillah, ya nak ya. Bismillah, buka baju, kemudian baru pakai ganti baju yang baru, misalnya akan ganti baju. Jadi jangan lupa baca bismillah minimal, ya nak ya. Karena apa? Di situ juga setan melihat kita tidak melihat. Nah, jadi aurat kita akan terlihat oleh setan kalau kita tidak berlindung pada Allah. Minimal baca bismillah, ya nak ya. Itu cara berpakaian. Banyak nah adab-adab Rasulullah ini, ya. Kita keseharian kita harus mencontoh akhlak Rasulullah. Kalau kita ingin selamat dan kita ingin mendapat syafaat nanti di yaumil qiyamah. Nah, kemudian banyak lagi yang lain-lain. Adab terhadap orang tua. Nih nak, biasanya anak-anak. Anak itu, seorang anak itu tidak boleh bicaranya lebih keras dari orang tua. Tidak boleh meninggikan suara di hadapan orang tua, ya nak ya. Biasanya anak-anak seringnya kan dengan mamah di rumah ya nak. Nah, misalnya anak-anak minta jajan, itu bicaranya baik-baik, tidak berteriak, tidak boleh suara anak itu lebih tinggi atau lebih keras di suara mamahnya. Jadi baik-baik, jangan mama minta uang, saya mau beli apa, misalnya permen atau apa gitu, tapi sambil berteriak, itu tidak boleh, tidak baik karena ya. Suara anak itu harus lebih rendah dari suara orang tua, dari mamahnya atau ayahnya, supaya jadi anak yang berbakti. Kemudian kalau misalnya anak-anak disuruh mama atau dimintai tolong oleh mama juga harus segera. Kalau misalnya anak-anak sedang bermain, ngomong baik-baik pada mama. Dia mah baik, sebentar ya mas, saya merapikan mainannya dulu. Tidak membantah. Apalagi anak-anak nih, di dalam Al-Quran, ibu lupa suratnya surat apa, itu ada saking tidak bolehnya kita melawan orang tua atau membantah pada orang tua. Mengucapkan kata
saja itu tidak boleh, ya nak ya. Itu perintah Allah loh nak. Tidak boleh kita mengucapkan kata kepada orang tua, terutama ibu nih, ibu yang sering di rumah dengan anak-anak. Jadi tidak mengucapkan kata misalnya, nah tolong belikan gula nak ke warung. Mama, kamu aku sedang main, sedang asik nih. Tidak ya nak ya. Tapi kalau katakan sama mama baik-baik, iya mas sebentar, aku rapikan mainannya dulu. Itu pokoknya harus menjadi anak yang baik, anak-anak yang soleha, ya nak ya. Nah anak santri ini tujuannya seperti itu, supaya anak-anak bisa berakhlak yang baik. Diperingati sebagai hari santri setiap tanggal 22 Oktober. Mungkin itu saja nasihat dari ibu sedikit, sebenarnya ingin banyak sih ibu sampaikan pada anak-anak karena ibu sudah merasa kangen. Jadi ibu belum bisa bertemu anak-anak secara langsung ya. Ibu ingin bertemu, kalau bertemu Masya Allah bahagia sekali. Mudah-mudahan lewat video ini anak-anak bisa merasa bahagia, menghilangkan kekangenan. Kita belum saling mengenal satu sama lain. Ibu juga sering lihat video anak-anak yang ibu buat itu satu-satu, tapi belum hafal semua. Anak-anak mungkin bisa cepat hafal karena ibunya hanya satu ya nak ya, gurunya satu, ibu saja kalau kelas 1A. Nah anak-anak mudah-mudahan anak-anak menjadi anak yang soleha, terutama berbakti kepada orang tua ya nak ya, supaya kita menjadi penghuni surga nanti di yaumil kiamat, nanti oleh Allah ditempatkan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.